Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang takrif ilmu hadis, yang mana dengan saya sendiri Asli Atoilah dan Muhammad Isni Jawari dan Muhammad Jupri. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifu ilmil hadis, pengertian ilmu hadis. I'lamu ma'asyiral ikhwani rahmanillah wa iyyakum. Ketahuilah teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, anna ilmal hadis huwa ma'rifatul qawaidil lati yatawassalu biha ila ma'rifatur rawi wal marwi. Bahwasanya ilmu hadis itu adalah ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah yang menghubungkan pada perawi dan yang diriwayatkan. Wa qala ba'duhum huwa ilmu biqawanina yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni. Dan sebagian ulama lain berpendapat, yaitu ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dasar untuk mengetahui keadaan suatu sanad dan matan hadis. Syarhut ta'rif, penjelasan yang lebih lanjut. Amas sanadu fahuwa silsilatur rijali al-musilati lil matni. Adapun yang dinamakan dengan sanad, yaitu silsilah atau rantai periwayatan perawi yang menghubungkan kepada suatu matan. Wa amal matnu bahwa ma intaha ilaihi sanatu min kalami. Dan yang dinamakan dengan matan yaitu ucapan atau kalimat yang berhenti pada sanad. Wa mithalu dzalika ma akhrajahul Bukhari fi shahihihi babu kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam contoh lain, dalam hadis Bukhari dalam kitab Sahih bab kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair, qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari, qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi Abdullah bin Zubair, dia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Ansari berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqqas al-Laitsi berkata, saya pernah mendengar Umar bin Khattab di atas mimbar berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha ila ma hajara ilaihi. Semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang diniatkan. Sahih Bukhari nomor 1. Baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah diterangkan sama Mas Aslih tadi. Fasanadu huwa, dan sanadnya adalah hadasana Al-Humaydi Abdullah ibnu Zubair, qala hadasana Sufyan, qala hadasana Yahya ibnu Sa'id al-Ansari, qala akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah ibnu Waqqas al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'alal minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal matnu huwa, dan matannya adalah innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Wa ghayatuhu, dan tujuannya adalah ma'rifatu sahih minal akhbari min ghairihi. Ma'rifatu sahihi, untuk mengetahui kebenarannya, minal akhbari, dari kabarnya atau hadisnya yang tadi, min ghairihi, dari yang lainnya. Baik, selanjutnya ta'riful hadis wal khabar wal athar, pengertian dari hadis dan
khobar, dan asar. Wal hadisu, dan hadis, ma ja'a anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawa'an kana qaulan, baik dari perkataan, au fi'lan, dari perbuatan, au takriron, dari keputusan, au sifatan, atau dari sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khobaru, dan khobar adalah ma ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an ghairuhu, dan selain dari Nabi, min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya, awit tabi'in, atau dari tabi'in, awit tabi'ut tabi'in, atau dari tabi'in, au min durihim, atau dari lainnya. Wal asaru huwa, dan asar adalah ma ja'a an ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal asaru huwa, wal asar, dan asar adalah ma ja'a an ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, minas sahabah, dari sahabat-sahabatnya, awit tabi'in, atau dari tabi'in, au min dunihim, atau dari selainnya. Baik, sekian dari saya, akan diteruskan lagi sama Mas Jupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari definisi tentang ilmu hadis, pengertian hadis, khobar, dan athar, sekarang jika ditinjau dari pengertian hadis sendiri, yaitu sesuatu yang datang dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, takrir atau sifat. Dan di sini saya akan mencontohkan tentang perkataan dulu. Wa mithalul hadisil qauli, adapun contoh hadis yang berupa perkataan, haditsu innamal a'malu binniyat. Contohnya adalah hadis innamal a'malu binniyat, karena Nabi itu mengucapkannya kepada para sahabat. Wa mithalul hadisil fa'ili, adapun contoh hadis yang berupa perbuatan, haditsu Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama wa huwa junubun qasala farjahu wa tawaddu lis-shalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin tidur, tapi kanjeng Nabi itu dalam keadaan junub, maka beliau membasuh farji dan wudu untuk sholat. Wa mithalul hadis takriri, adapun contoh hadis yang berupa takrir, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, itu hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna khalatau ahdat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam samnan wa adabban wa aqiton, bahwasanya pembantunya Ibnu Abbas itu menyiapkan hidangan kepada Rasulullah, yaitu berupa minyak samin, dob atau bisa juga disebut biawak, wa aqiton, dan keju. Fa'akala minas samni wa minal aqiti, kemudian kanjeng Nabi memakan minyak samin dan kejunya. Wa taraka adobu taqadduron, dan kanjeng Nabi tidak memakan biawak karena Nabi tidak menyukainya. Wa ukila ala ma'idatihi sallallahu alaihi wasallam, dan hidangan tersebut dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana haraman ma ukila ala ma'idatihi, pun itu haram, maka tidak mungkinlah hidangan tersebut dihidangkan di meja makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mithalul hadisil wasfi ay alladhi hawa sifatan min sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun hadis yang berupa sifat, yaitu yang menerangkan dengan sifat-sifat Nabi,
hadits Anas bin Malik radhiyallahu an, yaitu itu adalah contohnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabba'atan laisa bitawili wala bil qasiri. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak tinggi dan tidak pendek. Husnul jismi, dan badannya bagus. Wa kana sya'ruhu laisa bija'di wala sabti. Dan rambutnya kanjeng Nabi itu tidak keriting dan tidak juga lurus. Asmarul launi, yang berwarna merah. Idza masya yatakaffa'u, ketika berjalan dia itu sepadan dengan yang lain-lain. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.